Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kembali lagi bersama saya Habib Abdullah bin Ja'far Assegaf, yaitu di awal tahun baru. Kembali podcast eksis kembali, alhamdulillah. Kali ini saya bersama tamu kita spesial luar biasa. Langsung saja kita sapa beliau. Dokter, apa kabar? Alhamdulillah baik, Bib. Ada patah mengatakan dok tak kenal maka Kenalan. Makanya sekarang saya pengen kenalan. Saya pengen kenalan sama dokter. Mungkin pemirsa-pemirsa nih Habab Podcast mau kenalan sama dokter. Bagaimana dokter? Kabarnya sehat? Alhamdulillah sehat walafiat. Kita kenalan gimana dokter? Dokter dari mana? Apa siapa namanya? Ya, saya Agung Solihin, Bib. Agung Solihin. Jadi kalau misalkan secara profesi adalah konsultan budaya organisasi. Konsultan budaya. Iya, konsultan budaya organisasi. Jadi fokusnya memang kita lebih kepada membangun karakter kolektif. Karakter kolektif. Nah, jadi kalau biasanya kan gini, banyak lembaga training, lembaga motivasi yang dia hanya membangun karakter secara individu. Betul. Nah, kalau kita lebih fokusnya bagaimana membangun karakter secara kolektifnya. Oh, organisasinya, ya kan, serikatnya, perusahaan dan sebagainya, seperti itu. Tapi disebutnya budaya itu ya? Budaya. Oke. Tinggal di mana dok? Tinggal nih. Saya tinggalnya orang mana? Asli mana nih? Sebenarnya kalau asli orang tua Cirebon, Bib. Cuma lahir di Jakarta. Lahir di Jakarta. Betawi dong berarti. Betawi. Istri orang Betawi juga, istri. Istri Betawi juga. Betawi. Oh. Anak udah berapa anak? Anak alhamdulillah, Bib. Udah 7. Udah 7. Tadi ngobrol-ngobrol anaknya yang pertama udah 20 tahun ya, Dok? 20 tahun. Masya Allah udah hafidhah Quran lagi. Alhamdulillah. Masya Allah, ini benar-benar termotivasi gitu. Terus gimana, Dok? Ambil dokter gimana dulu? Jadi ngambil doktornya itu dokter manajemen. Dokter manajemen. Tapi konsentrasinya tentang budaya organisasi. Tetap budaya organisasi. Ajib. Nah, itu pemirsa. Jadi kita akan kulik-kulik nih bagaimana ilmunya bisa sampai kepada kita dan bisa kita praktekkan di sehari-hari kita ya. Jadi kalau ngobrol-ngobrol tentang profesi dokter nih berarti kan urusannya apa sih? Apa budaya ya, Dok? Membangun budaya, Bib. Membangun budaya itu gimana sih, Dok? Jadi gini. Saya pernah waktu itu ya diundang acara, Bib, di acara seminar nasional. Dihadiri waktu itu banyak pejabat. Jadi banyak pejabat-pejabat. Nah, saya diminta untuk bicara di situ hanya kurang lebih 10 menit, Bib. Saya menyampaikan gini bahwa pejabat yang hebat itu bukan pada saat dia menjabat, tapi pada saat selesai menjabat, legacy apa yang dia tinggalkan. Betul. Jadi kalau misalkan dia hanya sekedar menjabat, dia hanya sekedar memimpin, tapi nggak ninggalin apa-apa, berarti dia bukan pemimpin yang hebat. Karena ada seorang pemimpin, Bib, ketika di satu organisasi, dia bisa menghebatkan organisasinya. Ya, organisasinya hebat. Nah, kemudian ketika dia dipindahkan ke tempat lain, ternyata organisasi yang hebat ketika dipimpinnya itu jadi turun. Iya, betul. Kayak gitu. Kenapa itu terjadi? Karena dia belum sempat membuat budaya. Dia tidak meninggalkan legacy budaya. Apa itu legacy budaya, Dok? Biar ini podcast kita ini ada yang paham, ada yang kagak. Apa itu legacy budaya, Dok? Jadi budaya gini, budaya itu kalau misalkan dari sisi ini dari sisi pengertiannya adalah hasil kerja akal kolektif, bukan individu. Jadi ada 3 wujudnya, Bib. Yang pertama berupa ide, yang kedua berupa tindakan, yang ketiga berupa artefak. Artefak. Nah, jadi ada 2 nih, Bib, nih kalau misalkan di perusahaan nih, ada yang berupa value, ada berupa sistem. Nah, ada organisasi yang dia secara value, tingkah laku, perilaku dari karyawan-karyawan ya pegawai-pegawainya itu bagus. Pokoknya keren lah, enak gitu kan. Kemudian juga integritasnya juga oke, sinerginya juga bagus, kerjasamanya juga oke dan sebagainya. Tapi ada juga organisasi yang dia hanya bagusnya itu di sistem. Jadi kalaupun mereka jujur karena ada sistem. Ya kan, disiplin karena ada sistem. Tapi kalau sistem udah nggak ada, maka dia biasa-biasa aja kan gitu, Bib. Ada nih kalau kita perhatiin banyak orang di organisasi, dia kalau misalkan dia ngomong sama customer sama klien itu bagus banget ngomongnya. Iya kan, intonasinya, terus tutur bahasanya kan bagus gitu, Bib. Tapi ketika di rumah kenapa enggak? Iya, lepas itu semua ya. Kenapa ketika di luar dia biasa-biasa aja, enggak sebagus ketika dia ngelayanin kliennya gitu. Nah kan berarti kan dia hanya bagus di organisasi aja. Itu karena sistem, bagaimana? Berarti hanya sistemnya yang bagus. Tapi ketika itu enggak dibangun value-nya,
Kan kalau bicara bangun value berarti dimanapun dia berada dia tetap ngomongnya enak. Betul. Tetap ngomongnya menyenangkan. Tetap dia bisa menghargai orang lain. Itu kalau misalkan memang yang dibangun value-nya. Tapi kalau dia hanya ngebangun sistemnya ya udah cuma di organisasi aja di bagusnya. Kayak gitu, Bib. Nah, itu peranan leader tuh. Jadi seorang pemimpin yang hebat itu adalah yang dia meninggalkan legacy berupa budaya. Gitu. Supaya nanti ketika dia pindah ke tempat lain, organisasi yang dia tinggalin itu tetap hebat. Jadi tidak kesosok jadi jadinya kan. Jadi nggak lihat ini ada dia jadi rame, nggak ada dia jadi sepi, nggak begitu ya. Betul. Tapi pemimpin itu membangun sistem sehingga ada dia dan tidak ada dia bagus. Bagus. Ada dia mau ada apa gini. Artinya dia hebatnya itu bukan hebat yang hanya pada saat dia ada. Hebat yang hanya bersifat sementara, tapi hebat yang berkelanjutan. Kan itu juga kan yang diajarkan sama Nabi kita. Betul. Nabi Muhammad udah meninggal dunia, udah kembali ke Allah, tapi tetap terus hebat Islam itu. Bahkan lebih hebat lagi, lebih hebat lagi. Lebih hebat lagi, luar biasa. Itu Kayak berarti gitu. ya begitu ya masuknya. Itu legasinya. Legasi yang ditinggalkan oleh seorang pemimpin. Sama juga gini, Bib. Jadi bukan hanya bicara tentang pemimpin, tapi orang yang hebat itu juga sama. Bukan hanya saat dia hidup, ketika dia hidup, bukan. Tapi ketika nanti dia meninggal dunia, apa yang dia tinggalin? Saya pernah kejadian, Bib. Waktu itu gini, saya datang ke satu perusahaan, satu organisasi. Ada seorang ibu-ibu yang udah berumur dicuekin. Saya kan kasihan ngeliatnya ya, saya tanya, kenapa ibu itu dicuekin? Terus mereka bilang apa? Udah bener aja Pak, ibu itu dulunya belagu Pak. Dulunya dia pemimpin di sini Pak, sombong, jutek. Disapa gak pernah balas nyapa dan sebagainya. Dulu kita takut sama dia, kenapa? Karena dia pimpinan kita Pak. Sekarang dia udah pensiun, kita ngapain dia gak ada. Saya di situ jadi introspeksi, Bib. Kita gimana nanti ya ketika nanti kita sudah nggak ada, ketika nanti kita sudah sudah meninggal dunia, orang akan bilang apa tentang kita ya? Orang akan kayak gimana dengan diri kita ya? Kayak gitu, Bib. Itu kita pikirin banget. Bener-bener. Betul apa yang dikatakan, jadikanlah ketika engkau lahir, kamu menangis, orang bahagia. Yes. Dan jadikanlah ketika kamu meninggal dunia, orang menangis ketinggalan kamu, tapi kamu bahagia melihat apa yang kau dapati. Oh seperti itu berarti ya. Jadi betul-betul hidupmu bermanfaat, meninggalmu pun bermanfaat. Dan itu diawali dari budaya tadi ya, bagaimana? Nah, budaya itu salah satu cara untuk bagaimana supaya kita tuh nggak sendirian. Supaya itu kita bisa kan kalau kita mau hebat sendirian bisa, tapi juga pasti nggak lama gitu. Tapi kalau kita hebatnya berjamaah, maka bisa diregenerasikan, bisa dilanjutkan gitu, Bib. Jadi, jadi kalau kita mau hebat sendirian bisa aja, tapi setelah itu hilang tanpa bekas. Nah, Dok, ini kan zaman milenial nih, modern. Bahkan nih yang nonton mungkin 80% anak-anak muda nih. Nah itu gimana sih bisa sampai nih ilmu budaya ini kepada anak-anak muda? Bagaimana menerapkan itu? Ya, yang pertama dimulai dari anak-anak muda sekarang ya, Bib ya. Dimulai dari kita punya visi dulu. Visi. Kita punya desain. Karena gini, Bib. Kalau kita coba perhatiin anak zaman sekarang nih, ya. Ini banyak anak-anak zaman sekarang ketika lulus SMA mereka masih bingung. Masih bingung apa? Masih bingung kuliah di mana. Jurusannya apa? Akibatnya apa? Ikut-ikutan sama teman. Betul. Nah, ketika di pertengahan kuliah dia baru sadar, baru ngeh dia salah ngambil jurusan. Tapi udah terlanjur kuliah ya kan? Akhirnya coba nyelesain kuliahnya, tapi sekedar selesai. Akibatnya apa? Ya udah lulus, tapi sekedar lulus. Kuliahnya di mana, kerjanya di mana. Gitu. Kompetensinya sekedarnya. Nah itu banyak yang kayak gitu tuh. Karena itu apa? Banyak anak muda yang akhirnya dia cuma sekedar dia kuliah aja, cuma sekedar jadi hidup cuma sekedarnya gitu. Padahal ada satu kalimat, Bib. Saya pernah baca salah satu buku di judul bukunya adalah Good to Great. Yang membuat bukunya namanya Jim Collins. Dia bilang apa? Jadi harusnya good is not enough. Good is the enemies of greatness. Jadi bagus aja gak cukup. Bagus aja gak cukup. Jadi harus hebat. Hebat dan bagus. Harus hebat dan bagus. Jadi harus hebat bagusnya. Karena orang baik itu banyak. Kalau ibaratnya baik aja gak cukup. Tapi harus sangat baik. Karena orang baik itu banyak dan mudah dilupain. Orang yang sangat baik itulah yang tidak mudah dilupakan. Contoh paling gampang gini lah. Kalau kita ingat dulu anak-anak guru yang paling kita ingat ketika SD, SMP, SMA, pasti guru yang paling galak. Paling galak, betul. Bukan yang galak doang. Paling galak. Paling, ada kata palingnya, Bib. Teman-teman kecil kita dulu yang paling kita ingat bukan yang hanya baik, tapi yang paling baik. Kenapa tuh ada kata paling itu? Nah,
paling itu berarti kan grade, dia di atas rata-rata. Sampai saya aja nih masih ingat guru SMP bahasa Inggris. Karena paling tidak suka belajar bahasa Inggris. Siapa namanya? Pak Pahan Parehean tuh. Sampai ingat saya, begitu ya berarti ya? Iya kayak gitu. Jadi kalau hidup itu hanya sekedar kita baik aja, maka akan mudah dilupain. Karena orang baik itu banyak. Orang baik itu Orang itu banyak. banyak. Tapi orang yang sangat baik, itu gak banyak. Orang yang great itu gak banyak. Nah, Terus karena berawal dari mana? Titik mana dok? Dari waktu umur berapa kita harus memulai itu semuanya? berarti harus dibangun pertama. Visi yang tadi Visi itu. itu ya. Dibangun ketika kita baru ditiupkan tuh dalam kandungan. Sudah mulai dibangun. Sudah mulai dibangun ketika, kan gini. Yang pertama kali dibangun adalah budaya di keluarga kita dulu nih. Bagaimana sepasang suami istri itu ketika mereka berumah tangga. Itu bukan cuma sekedar berumah tangga. Tapi mereka tahu rumah tangganya nanti mau dibawa kemana. Nanti ke depan akan jadi seperti apa. Ingin punya anak-anak yang bagaimana. Nah, dari kesepakatan itu, maka mereka sudah membuat budaya tuh. Sudah berproses membuat budaya. Nah, ketika anaknya dalam kandungan, ditiupkan ruh, kan udah mulai. Bahkan saya punya sahabat, Bib. Ketika anak sudah ditiupkan dalam ruh itu, udah yakin ada ruhnya. Itu sudah dikasih nama. Betul. Kenapa? Supaya bisa dibacain Al-Fatihah, dikirimin doa dan sebagainya. Supaya kayak gitu. Kenapa? Berarti dia sudah mulai merencanakan bahwa ke depan itu anaknya ketika nanti sudah terlahir, kemudian jadi seseorang, dia menjadi anak yang diharapkan. Yang sangat soleh, bukan hanya soleh, tapi sangat soleh. Jadi ada kata sangat ya. Sangat soleh itu. Itu dari gitu. Awalnya udah dari perut ibunya. Perut ibunya. Bahkan mungkin kata Rasulullah, apa? Ankihul mar'ata li arba, gitu kan. Yeah. Bahkan dari pertama kali nyari jodoh pun harus yang paling baik kan begitu. Betul. Paling baik kata Rasulullah ya li arba'a li jamaliha pertama. Lihat cantiknya, parasnya. Ya kalau nggak dapat ya lima liha. Ya hartanya. Kalau nggak dapat juga linasabiha, keturunannya. Yang keempat baru didiniha taribat yadak. Ini harus agamanya nih. Kalau agamanya benar, insya Allah yang lainnya ngikut. Jadi paling bagus agamanya sehingga menjadi madrasah buat anak kita yang tadi direncanakan itu kan. Itu udah mulai direncanakan berarti kan? Sudah, Bib. Berarti ya mamah-mamah muda atau yang baru mau nikah nih sudah ayo mulai jadikan ini tontonan, ayo kita ikutin biar udah mulai bangun visi ya. Iya. Biar menjadi keluarga atau yang baik gimana? Betul. Jadi di situ kan gini, jadi bukan hanya pada saat si anak itu dalam kandungan, tapi ketika berumah tangga itu sudah mulai dibangun visi bersama antara sepasang suami istri ini. Jadi bukan hanya sekedar berumah tangga, kenapa? Karena takut ditanya terus kan setiap bisa ketemu sama orang, udah nikah apa belum? Iya benar. Akhirnya kan jadi pusing juga kan, jadi panas juga kuping. Nah, jadi niatnya bukan cuma itu. Tapi benar-benar niat untuk apa? Untuk menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Itu udah merupakan visi juga tuh, Bib. Visi ya? Visi juga gitu. Nah, saya ingat satu kalimat gini, Bib. Ketika orang sudah punya visi yang jelas, setiap langkahnya pasti jadi kemajuan. Sekecil apapun langkahnya. Tapi kalau nggak jelas visinya, sebanyak apapun langkahnya bukan kemajuan. Contoh paling gampangnya gini, Bib. Kalau kita diminta ikut lomba lari hadiah 1 miliar, pasti kita semangat. Tapi ketika nggak ada garis finishnya, masih semangat nggak? Nggak semangat. Kenapa nggak semangat? Karena kita nggak jelas nih, lari kita banyak, langkah kita banyak, kita nggak tahu udah deket sama garis finish atau masih jauh. Sama juga gitu, kalau kita nggak punya visi yang jelas, rumah tangga nggak punya visi yang jelas, maka apapun kegiatan aktivitasnya pasti nggak ada kemajuan apa-apa, biasa-biasa aja. Gitu. Dari mana kita bisa mengambil visi yang baik? Itu dari mana belajarnya itu? Nah sebenarnya pelajarannya sih nggak susah-susah amat, Bib. Cukup ini aja, cukup kita sepakatin. Ya bicara visi itu bicara sesuatu hal yang kita sepakati dan itu jelas gambarannya ke depan kayak gimana. Makanya kan kalau itu what we want to be, kita ingin jadi apa, itu bicara visi. Ya kalau bicara visi itu berarti kita harus kegambar nih ke depan. Misalkan kita mau kayak gimana nih, ya organisasi kita mau kayak gimana, rumah tangga kita mau kayak gimana. Nah ketika udah jelas baru kita tentuin apa, kita tentuin langkah-langkahnya kayak gimana. Sama juga gini, Bib, kalau misalkan kita mau jalan satu tempat, kan kita pasti kalau misalkan di Google Maps yang kita ketik adalah tujuannya dulu. Tujuan dulu. Iya, saya mau ke ABD. ABD nih saya ketik nih ABD. Kemudian setelah itu baru saya tentuin langkah-langkahnya, bicara misinya berarti langkah-langkahnya lewat mana aja nih. Pakai apa? Pakai mobil, pakai motor, apa pakai bis, ada di situ. Betul, benar. Itu bicara langkah-langkahnya. Setelah kita tahu tujuannya kemana,
Nah setelah itu baru yang ketiga apa? Nilainya. Sejauh mana keinginan kita ke sana, kedisiplinan kita, kegigihan kita untuk mencapai tempat tersebut gitu. Nah baru nilai-nilainya. Kayak gitu, Bib. Jadi visi itu kan kata saya dengar tadi ada kalimat visi, ada visi, apa tuh bedanya tuh? Nah, visi dan misi. Jadi visi itu bicara tentang kita mau jadi apa. Kalau misi itu bicara bagaimana langkah-langkah untuk mencapai visi. Oh gitu. Gitu langkah-langkahnya. Jadi harus betul-betul dipraktekkan. Tidak hanya tulisan saja visinya begini, misinya begini. Tapi betul-betul dipraktek ya. Betul. Nah yang menarik gini Bib. Kalau kita perhatiin banyak organisasi yang dia punya visi, punya kalimat visi yang bagus. Kalimat doang. Tapi kalimat doang. Kalimatnya bahasanya tinggi, tapi nggak ngebumi, tapi nggak dipahami sama siapa, sama anggota organisasinya. Akibatnya apa? Ya udah cuma tulisan pajangan doang gitu. Nah harusnya apa? Harusnya bukan hanya kalimat visinya, tapi visi benar-benar visi, bukan kalimat visi. Nah, kira-kira nih untuk anak-anak muda, visinya seperti apa sih yang bagus ke depan nih? Nah dari dokter gimana nih? Saya ingat gini Bi, waktu saya kelas 4 SD itu saya pernah diminta oleh guru saya nulis nama. Jadi semua teman-teman saya diminta juga sama nulis nama. Semua nulis nama doang. Nama doang. Saya beda dikit Bi. Saya tulis di situ ada Profesor Doktor Oh gitu. Agung Solihin, belakangnya ada gelar panjang gitu. Diketawain. Diketawain tuh kan. Masih kecil udah mikir aneh-aneh segala macam, udah pikirnya udah jauh dan sebagainya. Ternyata apa terjadi? Sekarang ternyata hampir kejadian, Bib. Selesai doktor, target saya di umur 50 tahun jadi profesor. Masya Allah. Jadi apa yang saya tuliskan waktu saya kecil, ternyata itu menjadi visi. Untuk apa? Nanti saya jadi punya arah gini. Orang yang punya visi pasti dia punya arah. Ya, pacuan jadinya ada. Jadi acuan. Bener. Betul, Bib. Jangan sampai gini, Bib. Jangan sampai kita, kan kalau dulu kalau kita naik taksi konvensional kan, yang pertama kali ditanya supir taksi kan mau kemana? Mau kemana? Gitu kan. Nah, terus kita bilang terserah bapak aja. Nah, itu lagi galau biasanya. Lagi kalau galau. itu lagi galau. Kemana aja Pak dah, bawa. Yang penting saya tenang gitu. Itu kalau lagi galau. Nah kayak gitu, Bib. Itu gambaran anak muda. Yang gak punya visi itu kayak gitu gambarannya. Akhirnya hidupnya hanya terombang-ambing aja. Ikut sana, ikut sini, ikut-ikutan doang aja udah terus. Ada lagi hits apa diikut, lagi Betul. viral apa diikut. Tapi nggak ada yang bener-bener nyangkut bener-bener di dia gitu. Merasa Kayak sedih juga gitu lihat anak-anak muda sekarang tuh terbawa dengan mungkin apa namanya viral-viral yang nggak jelas ya. Tuh. Kayak apa namanya kemarin tuh ada Fashion Week, terus akhirnya tuh mengajarkan anak-anak muda nggak benar kan. Makanya dari sekarang nih, dari antum-antum yang melihat podcast ini mungkin bisa udah mulai merubah isinya ya Dok. Iya betul. Berubah dengan baik, tidak ada kata terlambat ya Dok. Nggak ada kata terlambat. Harus rubah visinya, mau jadi apa kamu ke depan. Yes. Dan visi itu apa? Tujuan kan? Bicara betul. Bicara tujuan, berarti tujuan itu yang baik-baik. Ya. Kayak dokter tadi bilang, saya nulis namanya ada profesor, dokter, dan alhamdulillah nanti akan bisa kejadian. Begitu juga antum-antum semuanya. Asal jangan pengen jadi Habib aja, nggak bisa dong. Nggak bisa ya. Kalau bukan Habib gitu maksudnya, jangan. Itu berat kan? Berat. Ya jadi begitu Dok. Oh begitu Dok ya. Terus gimana Dok? Visi terus misi. Habis visi terus Habis misi. visi kemudian misi. Jadi visi udah kita buat nih. Nah kalau visi itu kan bicara what we want to be. Tapi sebelum visi ada lagi Bi. Apa tuh? Yang kedua adalah tujuan. Jadi visi dengan tujuan tuh gak sama, Bi. Oh gak sama. Gak sama. Visi tujuan. Kalau visi itu gambaran besar organisasi, gambaran besar kita mau jadi apa ke depan. Tapi kalau tujuan itu alasannya. Oh alasan. Alasannya contoh gini, paling gampang gini. Kalau misalkan kita diundang acara nikahan sama sahabat kita. Ada di acara nikahan, to be there, that is visi. Nah, kemudian kita ngapain datang ke sana? Apa alasannya? Oh mau ngebahagiain teman kita. Nah itu tujuan. Tujuannya. Jadi tujuan itu bicara alasan, why-nya. Kenapa kita ingin datang? Kenapa kita ingin jadi profesor? Kenapa kita ingin jadi ulama? Kenapa kita ingin jadi dokter? Nah itu bicara tujuan. Jadi visi itu bicara gambaran besarnya, ya wujud nanti kita jadi apa. Sementara tujuan itu bicara alasan, reasonnya. Berarti tujuan itu banyak sekali dong Dok. Walaupun itunya sama. Walaupun datangnya kemana, ke tempat tadi yang sama, tapi yang datang itu tujuannya beda-beda. Nah, tujuan bisa beda-beda. Tujuan dari orang yang datang itu bisa beda-beda. Tapi tujuan yang membuat kita datang itu sebenarnya itu menentukan kita bisa sampai sana apa enggak. Oh, itu yang menentukan. Contoh paling gampang gini, kalau kita udah punya visi mau ke tanah suci. Ya. Nah, pasti bangun malam jam 1 kita bisa bangun.
Kan berangkatnya misalkan jam 4 pesawatnya, jam 1 kita udah pasti udah bisa bangun tuh. Tapi kalau kita nggak jelas, nanti malam bangun jam 1 ya, mau kemana? Nggak mau ada apa alasannya segala macam, ya pasti malas. Betul. Gitu, sama juga. Nah, ketika tujuan sudah jelas, visinya sudah ada, maka itu akan membuat kita lebih bersemangat untuk hidup atau untuk mencapainya gitu. Oh begitu dok. Jadi di awal dari visi, kemudian tujuan. Apa tujuan dulu baru visi? Visi, kemudian tujuan. Bisa juga tujuan dulu, tapi biasanya visi dulu. Visi dulu, baru tujuan, kemudian misi. Kemudian baru misi, menentukan langkah-langkahnya. Jadi ada 5 unsur, Bib. 5 unsur. Untuk misi ini. Yang pertama unsur people-nya, orangnya. Ya, kita harus memperbesar kapasitas kita, kualitas kita. Apakah dengan ikut majelis, ikut orang-orang, kajian dan sebagainya. Dan itu untuk memperkuat kualitas kita. Kemudian yang kedua, prosesnya baru kita tentuin. Ya, setelah itu yang ketiga, apa alat bantunya. Kayak tadi kan kita mau naik motor atau naik mobil. Betul. Segala macam. Nah, yang keempat, internal kita, lingkungan internal kita kayak gimana, itu juga harus kita perhatiin tuh. Lingkungan kita kalau kita mau jadi ulama, kalau kita bergaulnya dengan orang-orang yang gak benar, ya gak bisa. Makanya harus pas di lingkungannya. Nah, kemudian yang kelima baru kita bangun apa? Hubungan kita dengan orang lain yang seperti apa nih. Apakah kita membangun network, kita membangun koneksi dan sebagainya. Nah, itu juga menentukan juga. Jadi ada 5 unsur ini. Yang pertama apa dok? Yang pertama orangnya. Orangnya. Ya, kitanya nih. Kita tingkatin kualitas kita. Kualitas dengan cara tadi nuntut ilmu, duduk sama orang-orang soleh. Betul. Ya nonton yang benar, podcast, sahabat podcast, Nabawi TV. Ini paling benar ya, Bapak. Ya, ada rasil. itu insya Allah bisa membuat kualitas kita lebih baik lagi. Ya, jangan nonton nggak benar, apalagi nonton anak muda sekarang yang nanya, repot itu, hancur dah urusannya dok. Terus yang kedua apa dok? Yang kedua prosesnya. Proses. Kita mau lewat jalan mana nih? Ya kan kita tentuin nih, ini macet nih kayaknya nih, yang ini gak macet, ini yang banyak merah, ini yang enggak, ini yang hijau. Nah, kita tentuin tuh prosesnya kayak gimana. Yang ketiga, kita pakai apa? Pakai apa? Kendaraan apa yang mau kita pakai gitu. Nah, yang keempat baru bicara tentang lingkungan kita, lingkungan yang kayak gimana yang mau kita bener-bener kita pilih gitu. Betul. Jadi jangan sembarangan milih lingkungannya. Yang kelima baru bicara bagaimana kita membangun network dengan pihak-pihak lain. Nah, kalau udah itu terpenuhi, maka setelah itu baru mulai tuh kita tentukan yang ketiga baru nilai-nilainya, yang keempat nilai-nilai kita. Jadi kita mau untuk mencapai itu perlu apa nih? Oh, nilai kesabaran, oh nilai kejujuran, oh nilai kegigihan, oh nilai apa lagi, kedisiplinan. Nah, itu baru kita tentuin tuh nilai apa yang bisa mendukung kita untuk bisa mencapai itu. Jadi nilai pribadi kita tentuin, Bi. Karena gini, kalau bicara tentang integritas kan udah pasti wajib ya integritas. Kemudian bicara tentang disiplin juga wajib. Nah, apalagi nilai yang membuat kita itu bisa mendukung kita mencapai itu. Oh, saya kayak kurang sabar nih, berarti nilai kesabaran itu kita kuatin. Dan tadi jangan cuma sekedar sabar, tapi harus sangat sabar. Kalau mau dikenal ya, harus jadi great. Jadi bukan hanya good, tapi harus great, harus hebat gitu. Masya Allah. Ya kalau orang itu rajin, dia jangan cuma rajin, harus sangat rajin. Harus sangat rajin. Dan itu memang harus ada kesabaran ya dari awal. Harus ikuti prosesnya juga ya. Betul. Oh, luar biasa. Terus setelah itu apa sih dampaknya buat kehidupan kita kalau emang sudah dikerjain itu semua? Apa dampaknya itu? Dampaknya yang insya Allah bisa tercapai visi kita. Ya bukan cuma itu aja, tapi juga bisa kita benar-benar mengajak orang lain juga untuk ikut bermanfaat. Iya, merasakan manfaat dari apa yang kita lakukan, dan mereka juga bisa melanjutkan kebermanfaatan tersebut. Gitu. Karena kata Nabi, sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat untuk manusia. Kalau dengar sedikit dari ulasan dokter ini, berarti memang apa yang dibawa oleh Nabi kita itu betul-betul semuanya itu sudah dipraktekkan oleh beliau ya. Sangat, Bib, sangat. Jadi kan kalau kita kan mempelajari ada 4 kecerdasan kan, ada IQ, ada EQ, ada SQ. Biasanya itu cuma 3 ini doang. Nah, ternyata ada satu lagi, Bib. Ada satu lagi namanya CQ. Jadi kalau IQ itu kan bicara tentang apa yang kita pikirin. Iya. Kalau EQ bicara tentang bagaimana apa yang kita rasain, atau bagaimana kita juga bisa menjaga perasaan orang lain. Kalau bicara tentang SQ bicara tentang siapa diri kita dan siapa Tuhan kita. Nah, ada lagi satu lagi nih, CQ. CQ itu cultural quotient.
kecerdasan budaya. Nabi Muhammad itu punya 4-4-nya, Bib. Dan tinggi semua gitu. Jadi luar biasa tuh, amazing tuh. Luar biasa Luar ya. biasa. Nah, Keren. tapi tidak ada yang nggak mungkin, kita juga kan bisa untuk maksudnya mengikuti karena Rasulullah kan sebagai pedoman kita. Betul. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ya enggak? Makanya ya kalau nggak bisa 100% seperti Nabi, ya paling agak jangan ditinggalin 100% juga. Betul. Karena alhamdulillah dengan adanya dokter nih menyampaikan ini kepada anak-anak muda, mudah-mudahan tergerak nih anak-anak muda sekarang ataupun orang-orang yang leader-leader yang memiliki organisasi, yang majelis taklim ataupun apapun itu bisa lebih aware lagi dengan budaya apa tadi Dok? Budaya kecerdasan budaya organisasi ataupun budaya yang ada di rumah, di keluarga kita. Oh, gitu. Berawal juga dari rumah juga Dok? Dari ya? rumah, Bib. Itu gimana Dok? Biar supaya rumah tangga ini. Saya sering bilang gini, Bib, jangan sampai kita hanya hebat di organisasi tapi nggak hebat di rumah. Karena banyak orang yang di perusahaannya, di organisasinya itu hebat, dipuji, dapat penghargaan dan segala macam. Tapi di rumah biasa-biasa aja, itu banyak, Bib. Di masyarakat dikenal bagus, tapi di rumah biasa-biasa aja, banyak itu kayak gitu. Nah, artinya apa? Berarti dua-duanya harus hebat. Kalau kita bisa membangun budaya di organisasi, kita pun harus bisa membangun budaya di rumah. Nah, selama ini kan gini, Bib, kalau kita perhatiin banyak orang-orang yang disorientasi. Di organisasi dia bisa bagus, dia bisa ketawa, bisa begitu bersemangat, bisa benar-benar bermanfaat. Pertanyaan besarnya ketika di rumah, kenapa enggak? Harusnya bisa dong. Harusnya bisa. Kenapa di rumah dia nggak sesabar ketika dia di perusahaannya? Kenapa di rumah dia nggak benar-benar bisa menghargai orang-orang atau keluarga yang ada di rumah dan sebagainya? Nah, berarti ada kesalahan dong. Berarti ada kesalahan. Berarti dia hanya hebat di organisasi tapi nggak hebat di rumah. Berarti budaya yang dia bangun hanya budaya yang berdasarkan sistem. Karena sistem di perusahaannya begitu, ya harus begitu. Nah, artinya bisa nggak dirubah itu? Insya Allah bisa, Insya Allah. Caranya ya pertama gini, kalau kita ingin mengubah lingkungan kita, yang pertama kita ubah adalah diri kita. Oh, berawal dari diri kita. Dirubah dari mana? Dari mindset kita. Jadi ada rumusnya, Bi. Jadi rumusnya gini, pikiran akan berubah jadi ucapan. Ucapan akan berubah jadi tindakan. Tindakan terus dilakukan lama-lama jadi kebiasaan. Kebiasaan terus dilakukan jadilah karakter. Dan karakter itu menentukan masa depan. Jadi kalau kita mau mengubah diri kita, maka ubah dimulai dari mana? Dari pikiran kita. Baru diucapkan terus. Baru nanti diucapkan tuh, apa yang kita bikin bisa diucapkan. Jarang, Bib. Jarang banget orang ada yang dia pikirannya baik, pikirannya positif, nulis hal yang negatif itu jarang. Atau ada kebalikannya, ada di pikiran negatif, nulis hal-hal yang baik itu jarang juga tuh. Pasti apa yang diucapkan itu sesuatu hal yang muncul dari pikiran, dari hatinya gitu. Oh begitu. Nah kayak gitu, Bib. Itu yang harus, makanya ada satu kalimat gini, kalau ingin mengubah perilaku, ingin perubahannya kecil, cukup ubah perilaku. Tapi kalau ingin perubahannya besar, yang diubah bukan perilakunya, tapi mindsetnya, pikirannya. Habis itu pikiran baru ucapkan, baru nanti jadi karakter. Dilakukan gitu ya. Jadi dilakukan. Oke, berarti tidak ada kata terlambat juga dong. Nggak ada kata terlambat. Dok, untuk keluarga-keluarga yang mungkin tadi diomongin dokter tadi, di organisasinya dia hebat, di perusahaannya dia bagus, tapi di keluarganya kurang baik. Berarti masih bisa untuk berubah. Mindsetnya dari awal dari dirinya. Mindset kemudian dari dirinya tuh. Baru yang lain keluarganya ngikut apa gimana dok? Nah, jadi ada 3 tahapan yang sederhana. Yang pertama tahap jadi pelaku. Tahap jadi pelaku itu apa? Sebelum kita ngomong ke orang, kita coba ngelakuin dulu. Setelah itu baru yang kedua jadi pendidik. Kalau sudah kita ngelakuin, baru kita ngedidik. Yang ketiga baru jadi orang yang pendisiplin atau penghukum atau pemberi reward. Jadi kalau ada orang yang benar maka dikasih penghargaan, kalau salah berarti dikasih hukuman. Kayak gitu. Nah 3 ini harus dilakuin nih. Nah kita tanpa sadar kita nggak pernah jadi pelaku langsung jadi pendidik. Itu yang jadi nggak berdampak. Itu yang fail, yang bikin gagal. Itu nggak berdampak sama anak didik kita. Betul. Kita dapat ilmu, saya dapat ilmu dari Habib. Saya pulang ke rumah, langsung saya kasih pendidikan ke anak saya tanpa saya jadi pelaku. Gak bisa. Harus jadi pelaku dulu. Jadi pelaku, setelah saya ngelakuin sebulan, oh ternyata yang benar begini ya. Oh ternyata benar juga begitu dan sebagainya. Setelah tahu caranya, baru kasih tahu ke anak kita. Nah kita enggak. Ketika dapat ilmu langsung ngedidik. Tanpa nyontohin yang waktu itu saya pernah diundang podcast sama Nabawi. Itu Habib Isa waktu itu jadi hostnya. Jadi saya bilang waktu itu,
Ceritanya waktu saya dengan anak saya Mikail, ada tamu anak saya lewat gitu aja kan, petantang-petenteng gitu kan. Saya sempat gak enak sama tamu saya kan. Ketika tamu saya udah pulang, saya bilang, abang duduk situ bang, sekarang Abi yang lewat. Abi lewat, pertama saya contohin, saya jalan biasa, petantang-petenteng. Yang kedua saya pakai permisi. Mana yang lebih enak bang? Dia bilang yang kedua, yang pakai permisi. Oh ternyata selama ini boleh jadi dia tahu ilmu tentang sopan santun. Tapi dia nggak tahu cara gimana ngelakuinnya. Gimana prakteknya dia nggak tahu deh. Dan ternyata banyak yang kayak gitu. Anak-anak kita banyak yang dia hanya pinter secara knowledge, tapi dia nggak tahu how to do-nya. Bagaimana melakukannya. Gitu. Betul. Kenapa? Karena boleh jadi nggak ada ngasih contoh. Boleh jadi orang-orang di rumah, orang tua yang di rumah nggak juga ngasih contoh. Nah, nggak jadi uswah ya, nggak jadi pedoman, nggak jadi pelaku dulu ya. Iya. Anda ingat ini Allahumma sholli ala Muhammad. Di Bangkalan tuh siapa di Bangkalan ya Allah? Kayak Khalil Bangkalan itu nyuruh orang jangan makan garam. Tapi beliau kerjain dulu selama sebulan tidak makan garam. Baru setelah itu nyuruh orang jangan makan garam. Jadi intinya seperti itu. Dia kerjakan dulu, dia praktekkan dulu, setelah dia bisa baru dia suruh orang. Itu luar biasa, dampaknya cepat. Iya. Gitu. Itu yang dampaknya cepat. Luar biasa memang, metode dakwah itu luar biasa, memang banyak cara-caranya. Iya. Ada juga yang memang harus ya udah sebarkan dakwah. Gitu. Mudah-mudahan kalau engkau belum bisa berbuat, orang lain bisa berbuat. Iya. Jadi memang macam-macam dah caranya, tapi untuk lebih cepat ada tingkatan-tingkatannya tadi. Betul. Luar biasa. Terima kasih banyak dok. Terus setelah itu apa dok? Pelaku, kemudian baru pendidik. Kita ngajarin. Setelah itu baru kita ajarin. Setelah kita ngelakuin. Setelah kita ngelakuin, kita ngajarin, baru yang ketiga berdisiplin. Jangan lupa. Kalau kita nggak ada yang misalkan gini, ada perbuatan baik, tapi nggak pernah diapresiasi, maka orang itu akan menganggap perbuatan baik nggak penting. Karena nggak ada apresiasinya. Makanya kan ada pahala, ada dosa. Betul. Kalau misalkan kita berbuat benar dapat pahala, kalau kita berbuat salah ada dosa, gitu kan? Itu apresiasi Allah kepada kita. Gitu. Nah, itu yang pertama. Ada orang juga yang kedua, ada orang yang dia berbuat salah, tapi nggak pernah ditegur, nggak pernah ada punishment, maka dia akan menganggap apa? Oh nggak apa-apa berbuat salah. Nggak ada hukumannya. Nggak ada konsekuensi apapun gitu kan? Ya udah selesai udah. Maka tumbuhlah itu jadi karakter. Tumbuhlah itu jadi budaya. Jadi biasa. Gitu. Makanya harus ada yang ketiga ini apa? Pendisiplin. Ada sistem yang kita bangun juga di situ. Ada konunnya, ada peraturannya. Gitu. Peraturannya. Yang melanggar ya dihukum. Yang tidak melanggar ya dikasih reward gitu kan. Kasih reward. Dan sekarang gini, sekarang itu kita tanpa sadar. Saya ingat satu kalimat dari guru saya gini, di dunia ini banyak orang yang kelaparan tidak bisa makan secara fisik. Tapi lebih banyak lagi orang yang kelaparan tidak diapresiasi. Tidak mendapat penghargaan. Boleh jadi orang-orang itu siapa? Orang-orang yang dekat dengan kita. Keluarga kita, pasangan hidup kita, anak-anak kita, rekan kita, atasan kita, bawahan kita. Kenapa kita nggak belajar untuk memberikan apresiasi ketika kita melihat ada hal yang benar, ada hal yang baik. Ketika kita mengapresiasi, kita berarti membuat dia menganggap bahwa kebaikan itu penting. Suatu hal yang penting untuk dilakukan. Sehingga apa yang terjadi? Dia akan terus bersemangat untuk melakukan terus kebaikan. Kayak gitu. Apresiasi kan macam-macam ya. Betul. Paling sedikit kita ucapkan terima kasih. Betul, kita puji juga ketika kita dikasih masakan pagi hari oleh istri. Ya, enak banget makanannya. Kan itu udah cukup udah. Iya. Udah apresiasi. Iya benar. Kita ini kurang untuk kesitunya. Masya Allah ya, ini pelajaran juga ya. Jadi ucapan terima kasih itu sangat berharga sekali bagi orang yang berbuat baik. Bukannya pengen terima kasihnya, tapi apresiasinya itu membentuk ya. Betul. Apresiasi membentuk. Begitu juga dong kalau anak-anak kita baik, bagus, kita kasih apresiasi itu bagus ya. Bagus, Bib. Hadiah. Ini kejadian, Bib. Ini ada cerita, Bib. Apa ya, Bib? Sedikit cerita ya, Bib. Gak apa-apa. Jadi ada seorang anak yang sangat pintar. Ini true story, Bib. Sangat pintar banget. Ya. Ketika pembagian rapot selalu ranking 1. Tapi yang menarik, bapak ibunya gak pernah muji, gak pernah memberikan apresiasi. Biasa aja. Akhirnya sekarang terus berusaha nih. Kenapa? Karena dia ingin sekali membuat orang tuanya bangga. Sampai ketika dia kuliah dapat IPK-nya 4.
Jadi pinternya pakai banget Bib. Kemudian dia telepon bapaknya, Pak saya dapat IPK 4. Bapaknya bilang apa? Lagi meeting nak, nanti kamu telepon lagi. Kecewa dia, hancur perasaannya. Terus kemudian apa terjadi? Saking kecewanya dia salah pergaulan. Kena narkoba Bib. Akhirnya overdosis, meninggal dunia. Teman kecil yang tahu dulu pinter nanya, kenapa kak sekarang kamu gak pinter kayak dulu lagi? Kenapa kamu jadi berubah jadi gak bener kayak gini? Dia bilang apa? Buat apa lagi saya pinter dan hebat? Orang yang sangat saya banggain aja gak peduli sama saya. Terus dia bilang apa Bib? Saya hanya ingin dengar satu kalimat apresiasi dari bapak saya. Aku bangga kepadamu nak. Itu gak saya dapetin. Satu kalimat apresiasi loh Bib. Bisa merubah karakter yang tadinya baik menjadi tidak baik gara-gara itu. Betul Bib. Ini kalau kita gak pernah belajar mengapresiasi, dan gak rugi Bib. Kita mengapresiasi gak rugi Bib ya. Gak berkurang apapun dari diri kita. Cuman karena tidak tahu ilmunya dong. Iya. Sehingga tidak ada kata apresiasi. Mungkin menurut bapaknya, oh kamu sudah biasa. Ranking ya ketika ngasih tahu itu, saya IPK-nya 4 nih bapak gitu kan, karena udah biasa dan tidak pandai berterima kasih atau mengapresiasi, ya udah nanti telepon lagi dah. Di situ ternyata letak kesalahannya. Betul. Makanya adanya seperti ini antum nih sebarkan ini, oh ternyata bisa lah. Mudah-mudahan ini ya menular kepada mereka bikin kaget. Oh iya saya ternyata nggak pernah ngomong cantik loh sama istri saya. Oh saya gak pernah ngomong terima kasih loh sama istri saya atau sama adik saya atau sama siapapun bawahan saya. Mudah-mudahan luar biasa ya dok, luar biasa ini. Obrolan yang mudah-mudahan gak hanya jadi tontonan tapi jadi tuntunan. Bisa diikutin ya. Terus dok saya masih pengen gali lagi nih. Terus setelah itu tadi dari pelaku, pendidik, pendisiplin, abis itu apa tuh dok? Abis itu kita maintenance terus. Jadi maintenance itu gini Bib, maintenance itu bukan berarti mempertahankan. Jadi salah kalau misalkan kita udah berhasil, kita udah sukses, terus kita pertahankan itu salah. Makanya karena yang berat itu mempertahankan dok katanya. Iya, karena mempertahankan itu berat. Karena itu jangan dipertahankan, tapi ditingkatkan. Kan kalau kita coba tanya Bib sama orang-orang yang sukses itu, mereka itu kenapa sukses? Oh ya karena saya perjuangannya dulu begini. Masa perjuangan itu masa yang paling indah. Ketika mereka ingin mendapatkan yang lebih dan lebih lagi. Untuk apa? Untuk pencapaian kualitas diri dan sebagainya. Nah artinya apa? Ketika kita sudah sukses, maka jangan berhenti. Jangan kita pertahanin. Kita tambahin lagi suksesnya. Terus untuk apa? Bisa bermanfaat untuk orang lain. Jadi kita tambahin terus itunya. Sama juga. Kalau kita udah berhasil membangun budaya. Oke kita sekarang sepakati di budaya. Kita bangun di rumah adalah budaya komunikasi efektif misalkan. Berarti setiap jam 7 sampai jam 8 malam kita sepakati handphone gak ada yang hidup, off semua. Oh udah sepakati, ternyata berhasil Bib. Berarti kita cari lagi, apalagi yang mau kita tingkatin lagi ya dari budaya yang ingin kita buat di keluarga kita. Nah kayak itu berarti kita cari lagi yang lainnya. Nah cukup hanya itu aja. Berarti perlu juga itu guru, coach, perlu juga ada pembimbing. Untuk itu makanya perlu juga konsultan kalau begitu. Perlu juga ternyata Masya Allah kan dari situlah yang bisa membimbing kita. Kalau kita memang benar-benar pengen keluarga kita benar, organisasi kita bagus, terakhlak ya, terdidik, tertata dengan baik ya dok. Masya Allah, alhamdulillah, terima kasih banyak dok. Sama-sama Bi. Ini adalah satu obrolan yang ngobrol sesaat tetapi insya Allah bermanfaat. Luar biasa. Jadi statement terakhir dok buat anak-anak muda sekarang dan juga buat mungkin yang memiliki organisasi, majelis taklim, yayasan, apapun dia sebagai leader, apa sih yang harus dimulai dari pertama? Ya. Jadi satu kalimat yang mungkin ini bisa kita pikirkan, kita renungkan, Bib. Kalimatnya adalah if we don't create culture will create us. Kalau kita tidak menciptakan budaya, maka budaya yang akan menciptakan kita. Ada orang yang rajin masuk ke lingkungan yang malas, ikut jadi malas. Ada orang yang ternyata jujur, masuk ke lingkungan yang kurang jujur, jadi ikutan gak jujur. Berarti apa yang harus kita lakukan? Ya udah, daripada kita yang diciptakan budaya, kita yang menciptakan budaya. Kita mulai. Kita mulai dari diri kita, keluarga kita, kemudian jangan lupa setelah itu organisasi kita, baru bangsa dan negara kita.
Insya Allah Insya Allah. diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti action ya, Action. harus dimulai dari diri sendiri sehingga bisa bermanfaat buat orang lain. Amin. Terima kasih banyak Dok. Sama-sama. Mudah-mudahan bisa kembali lagi kita ngobrol-ngobrol lagi di lain waktu. Saya Habib Abdullah bin Ja'far Segaf. Terima kasih. Mudah-mudahan kita ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.